Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Siswa-siswi SMK Kesehatan Harapan Bunda kelas 10 dan kelas 11 peserta Pesantren Kilat Smart Trend Virtual 2021 yang Ibu banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 28 April 2021 kita dapat bersilaturahim secara virtual untuk kegiatan hari ketiga Smart Trend. Berikut ini Ibu akan menyajikan materi mengenai fikih Ramadan. Langsung saja kita simak bersama. Namun sebelumnya barangkali kalian sudah selesai ya melaksanakan ibadah sholat duha dan tadarusnya. Mudah-mudahan sudah tuntas. Untuk selanjutnya menyimak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, bulan Ramadan adalah penghulu dari segala bulan. Ya, kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam tanggal 17 Ramadan. Selanjutnya, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dimana penuh dengan rahmat ampunan dan pembebasan dari api neraka. Terbuka juga pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Setan dibelenggu. Dan bulan Ramadan ini merupakan salah satu kesempatan untuk mendapatkan tiket surga bagi yang berpuasa melalui Babur Royan. Selanjutnya, bulan Ramadan ini mengandung ganjaran pahala yang tidak terbatas karena setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah fardu, ibadah sunnah, itu akan mendapatkan pahala dengan berlipat-lipat ganda. Dan di akhir penghujung dari bulan Ramadan nanti ada malam yang istimewa, yaitu terdapat malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan. Selanjutnya kita bahas mengenai kenapa kita diwajibkan berpuasa. Yang pertama tentu saja kita ketahui bersama bahwa puasa ini merupakan rukun Islam yang ketiga dan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasannya diwajibkan puasa ini sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Berikutnya adalah makna berpuasa. Berpuasa itu sendiri secara bahasa berarti menahan dari melakukan sesuatu seperti makan, minum, dan sebagainya. Secara syara, puasa itu bermakna menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang disertai niat karena Allah. Rangkaian kegiatan puasa itu diawali dengan sahur, ya. Sahur, kemudian apa itu sahur? Yaitu menikmati makanan sebelum terbit fajar sebagai persediaan untuk berpuasa. Nah, pahala sahur ini mampu diperoleh hanya dengan makan atau minum walaupun seteguk air. Sahur sangat dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, bahwa sahurlah sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian berbuka puasa. Berbuka puasa kita dianjurkan untuk menyegerakan untuk berbuka. Baca doa berbuka puasa, lalu juga berbuka dengan kurma atau air. Nah, berikut ini Ibu sampaikan syarat-syarat niat bagi puasa wajib Ramadan. Nah, niat bagi puasa wajib Ramadan ini dianjurkan berniatnya itu pada malam hari. Seusai melaksanakan ibadah tarawih ya sebaiknya. Kemudian disyaratkan juga bagi niat puasa ini adalah sebelum terbit fajar.
dan wajib mengulangi niat pada setiap malamnya. Berikutnya, perkara-perkara yang membatalkan puasa, di sini ada beberapa hal ya. Tentu kalian pun sudah mengetahui sejak lama bahwa apa-apa saja yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, kemudian bersetubuh dengan istri bagi yang sudah menikah, kemudian apalagi yang belum terikat dalam pernikahan. Kemudian mengeluarkan mani, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, kedatangan haid dan nifas, pingsan sepanjang hari, menjadi gila, dan lupa berniat pada malam hari bagi puasa wajib tentunya. Dalam hal ini kita sedang membahas tentang puasa Ramadan. Selanjutnya, di dalam bulan Ramadan kita juga melaksanakan selain puasa yaitu sholat sunat tarawih. Nah, sholat malam yang disyariatkan ini adalah sholat sunnah yang dilakukan pada setiap malam di bulan Ramadan. Sholat tarawih ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata ar-rahah yang bermaksud rehat. Ya. Sholat tarawih ini dilaksanakannya selepas sholat isya. Dalil yang menganjurkan sholat tarawih adalah barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena imannya dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosanya yang lalu. Berikutnya, rangkaian sholat sunat tarawih itu kemudian diakhiri dengan pelaksanaan sholat sunat witir. Nah, sholat sunat witir ini sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kemudian, yang paling sempurna adalah melakukan 3 rakaat atau lebih dengan bilangan ganjil. Paling banyak adalah 11 rakaat. Apabila dilakukan 3 rakaat, maka diharuskan terbagi dalam 2 salam. Selanjutnya kita akan melanjutkan bahasan kita kepada hikmah dari berpuasa. Hikmah dari berpuasa itu adalah sebuah tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah karena semua ibadah itu mengandung arti terima kasih atau syukur kepada Allah atas segala nikmat dan pemberiannya. Yang kedua, bahwa hikmah dari berpuasa ini adalah mendidik kita untuk merasakan belas kasihan terhadap fakir miskin. Karena sehingga kita merasakan bagaimana sakit dan pedihnya perut ketika lapar, seperti halnya yang dirasakan oleh fakir miskin sehari-harinya. Selanjutnya, hikmah berpuasa adalah menjaga kesehatan, karena dengan berpuasa kita dapat mengistirahatkan alat pencernaan kita kurang lebih selama 12 jam setiap harinya. Berikutnya adalah apa aja syiar yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Tentu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yang mengandung unsur ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Tadarus, ya, seperti yang kita lakukan, insya Allah sudah diprogramkan melalui kegiatan amaliyah di bulan Ramadan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh panitia Smartren SMK Kesehatan Harapan Bunda. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sama-sama dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah ya, tadarus Quran. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membaca zikir. Zikir bisa dilaksanakan pada setiap akhir kita melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat di bulan Ramadan. Selanjutnya aktivitas yang lain berupa syiar Ramadan juga, yaitu belajar. Bahwa sekalipun kita sedang melaksanakan ibadah puasa, aktivitas kita tidak boleh berhenti, baik itu belajar maupun bekerja. Kita tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar dan bekerja dengan semaksimal mungkin tanpa mengurangi semangat untuk bekerja dikarenakan kita sedang puasa. Kemudian selanjutnya adalah sholat sunat. Baik itu sholat sunat yang terkhusus di bulan Ramadan seperti sholat tarawih dengan witirnya maupun sholat sunat yang lainnya. Syiar Ramadan yang selanjutnya di bulan Ramadan adalah tentu saja kita bisa semakin dekat dengan keluarga, apalagi ketika momen-momen misalnya ketika kita sahur bersama dan juga ketika kita berbuka. Selanjutnya juga syiar di bulan Ramadan bisa kita laksanakan dengan misalnya berbagi makanan, ya baik itu takjil maupun makanan-makanan berbuka yang lainnya, terutama kepada orang-orang yang
membutuhkan seperti yang sudah dilaksanakan oleh kalian siswa-siswi dalam program sedekah makanan ke satu rumah yang sudah beberapa hari yang lalu dilaksanakan. Tentu saja tidak berhenti di situ saja, terus setiap harinya kita bisa laksanakan sampai Ramadan ini usai, dan bisa juga diterapkan di bulan-bulan selanjutnya. Berikutnya adalah tugas. Ini kita sudah masuk ke dalam bagian tugas. Nah, ini ditugaskan kepada seluruh peserta Sanlat untuk menggali informasi berkaitan dengan manfaat puasa bagi kesehatan, dengan ketentuannya mencantumkan sumber informasi baik itu pakar atau ahli kesehatan yang pendapatnya kita kutip, kemudian juga tugas ini bersifat individu dan upayakan masing-masing siswa mendapatkan informasi dari sumber yang berbeda. Ada aturan penulisannya dan kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF kepada para koordinator untuk masing-masing kelas. Bagi masing-masing kelas bisa dikoordinir oleh para asisten guru, bisa minta bantuannya untuk juga bisa mengkoordinir tugas-tugas ini dengan batas waktu pengumpulan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 8 pagi. Sudah masuk ke email Ibu ya. Demikian saja ya. Berikutnya terima kasih. Itu saja materi untuk hari ini. Dengan satu pesan yang Ibu sampaikan, puasalah dengan sebaik-baiknya agar puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita insan yang cemerlang dan bertakwa. Demikian saja dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada penyampaian materi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek butuh